Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kalaupun kalian lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Nah, kali ini Uta mau bahas tentang 50 barang, terutama kategori perabotan rumah yang kita putuskan untuk gak beli atau kita punya apa aja. Yuk langsung aja ke yang pertama. Yang pertama yaitu dispenser. Nah, dispenser itu kemarin kita evaluasi lagi, sepertinya kita nggak membutuhkan dispenser ya teman-teman. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli pompa elektrik. Sebelumnya kita itu punya dispenser 2 teman-teman. Satu itu kita berikan ke kakak, kemudian yang satunya lagi tadi kita kasih ke rongsokan gitu. Yang kedua yaitu kipas angin. Alhamdulillahnya di daerah Bogor ini masih dingin ya cuacanya. Jadi kita nggak membutuhkan kipas angin teman-teman. Kalaupun lagi cuaca panas, di rumah kita itu ada ruangan yang relatif lebih adem gitu. Jadi ya udah, kita masih nyaman kok di situ gitu, kecuali kalau misalkan kalian tinggal di daerah yang panas ya. Jadi list yang ada di sini bukan berarti harus kalian ikuti sepenuhnya karena pengen cepet-cepet hidup minimalis. Nggak seperti itu ya teman-teman, karena minimalis itu menyesuaikan dengan kebutuhan kita, terus menyesuaikan dengan apa sih yang membuat kita happy, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga AC. Sama halnya dengan kipas angin, kita juga nggak menggunakan AC karena rumah kita juga adem ya teman-teman, cukup adem, dan cuaca di Bogor juga nggak ekstrim panasnya. Jadi kayaknya AC nggak terlalu perlu ya. Kita selain saving money juga kita concern terhadap lingkungan juga ya teman-teman, soalnya kan menggunakan energi juga ya yang lumayan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah vacuum cleaner. Sama seperti perabotan yang sebelumnya, vacuum cleaner ini masih menggunakan energi juga, sedangkan kita masih bisa membersihkan barang-barang yang ada di rumah tanpa vacuum cleaner ini gitu. Jadi misalkan membersihkan karpet cukup dengan sapu lidi gitu. Terus kalau nggak dijemur, kalau udah kotor ya udah kita laundry gitu. Sesimpel itu sih. Kayak gitu teman-teman. Yang berikutnya adalah diffuser. Jadi kita cukup ya menghirup udara segar, itu udah sebuah anugerah buat kita, dan kita nggak memerlukan hal yang lebih gitu. Jadi itu cukup buat kita ya teman-teman. Jadi kita nggak beli diffuser dan kita nggak punya. Yang berikutnya adalah meja makan. Meja makan kita juga nggak punya teman-teman, mungkin karena rumah tangga baru ya. Tapi sampai sekarang sih kita belum memutuskan untuk membeli meja makan, karena selama ini kita makan juga cukup di lesehan ya, cukup lesehan atau di meja ini juga bisa gitu. Berikutnya adalah oven, karena memang Ute juga nggak terlalu hobi baking gitu. Kalaupun bikin kue itu biasanya Ute akalin pakai kompor juga bisa ya teman-teman. Sekarang udah banyak banget para chef gitu, chef yang YouTuber gitu yang suka masak gitu, buat bikin kue yang memang ala anak kosan gitu, yang nggak punya oven gitu. Jadi ya udah Uta ikutin itu gitu, karena memang kita juga buat kue juga nggak terlalu sering ya teman-teman. Jadi ya udah, kita memutuskan untuk nggak beli oven, apalagi oven listrik ya teman-teman. Listriknya kan lumayan besar juga gitu, memerlukan daya yang lumayan banyak. Berikutnya adalah TV. TV kita udah nggak punya, kemarin itu sebetulnya ada ya di gudang, tapi akhirnya kita jual ke temennya Pak Kaji gitu yang membutuhkan. Terus karena apa? Karena kita ada laptop gitu, jadi kalaupun kita mau nonton apa yang kita ingin tonton, itu tinggal searching gitu. Banyak kan sekarang website yang menyediakan itu gitu. Jadi mau nonton film, mau nonton YouTube, ya udah di laptop aja. Seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah coffee maker and grinder. Jadi karena hobi kita juga nggak terlalu terutama Utaya juga nggak terlalu suka kopi. Terus Pak Kaji juga simple banget sih, dia penikmat kopi apa aja, sasetan juga oke gitu. Jadi
kita nggak sampai membuat sendiri kopinya. Tapi kalau misalkan kalian yang hobi, nggak masalah teman-teman, kita nggak ngejudge kalau yang punya kopi itu apa boros atau apa, enggak gitu, karena ini sesuai sama kebutuhan kesukaan masing-masing ya teman-teman. Jadi kalaupun kita ingin menikmati secangkir kopi yang enak yang dibuat oleh barista, ya udah paling kita hangout gitu sambil ke kedai kopi gitu sekali-kali gitu, tapi jarang sih, belum pernah malah. Kalau Ute sama Pak Haji belum pernah, kalau Pak Haji mungkin sebelumnya sering ya. Berikutnya adalah juicer. Juicer itu kita juga nggak punya teman-teman, karena ya udah kalaupun kita mau menikmati jus gitu, maksudnya bukan sari patinya ya udah kita pakai blender. Nah kalau juicernya sendiri kita nggak punya, karena memang udah kebiasaan gitu kan kalau makan sesuatu itu bukan sarinya tapi udah sama ini ya sama semuanya gitu. Kayak misalkan apa, ya udah jus apa yang kita sebut sebagai jus itu bukan airnya aja gitu. Jadi ya udah kita udah terbiasa pakai blender, ya udah jusnya versi kita gitu. Jus apa sih itu namanya ya. Kalau juicer kan biasanya yang keluar itu berupa sarinya. Jadi ya udah kita nggak beli itu, kita cukup punya satu blender aja teman-teman. Berikutnya adalah gilingan mie. Sama seperti perabotan yang lain, mie ini karena juga jarang bikinnya atau bikin pangsit atau apa gitu, bikin seperti itu jarang, dan kita juga lagi mengurangi konsumsi terigu ya teman-teman. Jadi ya udah Ute putuskan untuk nggak membeli gilingan mie. Sebelumnya itu Ute tertarik teman-teman sama gilingan mie ini karena memang ada niatan buat mie dengan bahan tepung lokal seperti itu ya teman-teman. Tapi dipikir-pikir sepertinya Ute masih bisa membuat mie tanpa penggiling mie tersebut, seperti misalkan dengan cara dipotong-potong, jadi kayak pembuatan kue tio kali ya, seperti itu teman-teman. Berikutnya adalah termos. Nah kita juga nggak punya termos di rumah, karena kalaupun kita pengen air panas ya udah kita ngerebus aja, sesimpel itu teman-teman. Lalu berikutnya adalah sealer. Sealer juga sama, karena kita juga bukan bukan UMKM yang perlu sealer gitu. Jadi ya udah kalaupun ada kemasan yang terbuka ya udah paling digulung-gulung aja gitu, jadi nggak sampai membutuhkan sealer gitu. Berikutnya adalah pengupas bawang dan pencacah bawang. Nah sekarang kan banyak banget ya perabotan-perabotan tambahan yang memudahkan kehidupan kita, tapi sebelumnya tanpa alat itu pun kita masih mampu gitu. Nah jadi Ute nggak beli peralatan itu, Ute nggak beli alat itu ya, alat pencacah bawang gitu, karena memang kalaupun masak Ute juga nggak sampai mengupas dan mencacah bawang sampai 1 kilo gitu. Jadi ya udah Ute cukup pakai pisau aja teman-teman. Kalaupun nanti misalkan Ute ada acara apa gitu yang harus mencacah bawang sebanyak itu, nah biasanya di pasar itu udah ada teman-teman. Jadi ya udah pakai jasa yang ada di pasar aja seperti itu. Jadi Ute nggak beli alatnya. Berikutnya adalah meat grinder. Sama seperti pencacah bawang juga Ute nggak punya meat grinder. Nah di rumah itu kan ada blender ya teman-teman, sama yang dry millnya. Biasanya itu masih bisa sih buat ngegrinder kayak ini grinder daging udang gitu atau yang ikan. Kalau misalkan daging sapi bisa dicincang dulu seperti itu, atau kalian juga bisa langsung beli daging gilingnya seperti itu. Kalau itu sesimpel itu ya teman-teman, kecuali kalau misalkan kalian memang punya usaha catering ya teman-teman, jangan disamakan. Oke. Berikutnya adalah pisau daging. Nah, pisau daging. Jadi di rumah itu Ute cuma punya pisau satu, ya udah itu untuk segala macam keperluan. Walaupun sebetulnya kalau di keamanan pangan itu nggak boleh ya menyatukan antara pisau daging dan pisau. Jadi pisau bahan mentah sama pisau yang untuk pisau daging sama yang sayuran itu jangan disamain gitu. Tapi ya udah sih nggak terlalu ngefek juga, karena memang kita seringnya juga makanan kita dimasak, jadi relatif aman ya teman-teman. Berikutnya adalah satu set komputer juga kita udah nggak punya, kita cuma punya laptop aja teman-teman, karena terlalu berlebihan juga sih kalau laptop ada terus komputer juga ada gitu. Ya udah
kita putuskan untuk hanya laptop aja. Berikutnya adalah sound system. Nah, sound system itu kita juga nggak punya karena memang musik yang kita dengarkan juga nggak terlalu membutuhkan suara yang terlalu keras gitu. Kita cukup pakai portable sound system, jadi speaker aktif yang kecil itu biar nggak membutuhkan tempat juga. Jadi kalaupun kita mau bepergian juga itu bisa dibawa. Jadi ya udah kita putuskan untuk beli yang itu. Kita nggak beli speaker aktif yang besar seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah iPad atau tablet. Kita juga nggak punya, cukup punya HP atau kalaupun keperluan yang pengennya ngelihat huruf yang lebih besar ya udah pakai laptop aja seperti itu. Berikutnya adalah headphone. Kita juga nggak punya, kita cuma punya satu headset, punya Pak Haji doang. Saya nggak punya karena memang dari pekerjaan kita juga nggak ada yang memerlukan si headphone ini. Jadi ya udah kita putuskan untuk ya udah headset aja gitu, cukup gitu teman-teman. Tapi kalau kalian misalkan kerjaannya lebih nyaman pakai headphone ya udah pakai aja teman-teman. Berikutnya adalah dry fryer. Jadi apa sih namanya dry fryer bukan ya? Jadi intinya menggoreng tanpa minyak. Kita juga nggak punya karena listriknya lumayan tinggi juga, 900 watt kalau nggak salah, lumayan tinggi ya. Jadi ya udah kalaupun kita pengen masak sesuatu yang tanpa minyak ya udah jangan jangan mengharapkan tekstur yang ingin digoreng gitu. Misalkan solusinya bisa dikukus atau dipanggang teman-teman, itu hampir sama kok. Jadi ya udah Ute nggak mengeluarkan uang banyak untuk membeli dry fryer dengan harapan bisa lebih sehat tanpa minyak, tapi dengan merubah pola konsumsi kita seperti itu. Berikutnya adalah sandwich toaster atau pemanggang roti. Itu juga nggak punya karena emang kita juga jarang beli roti tawar ya. Jadi kita lagi mengurangi terigu-teriguan, tapi bukan berarti sama sekali nggak makan. Jadi kalaupun pengen roti yang bakar ya udah kita panggang aja di teflon gitu, udah selesai teman-teman. Berikutnya adalah catokan rambut. Ute juga nggak punya karena kenapa? Ute juga pakai kerudung, yang ngelihat juga pakai Haji doang gitu. Rambut Ute misalkan nggak terlalu lurus atau apa ya udah Ute syukurin aja. Terus karena karena mungkin pakai kerudung aja kali ya. Jadi ya udah nggak rapi juga nggak masalah gitu. Nggak terlalu perlu sih catokan rambut. Terus dayanya juga lumayan tinggi ya teman-teman. Berikutnya hair dryer, sama seperti catokan rambut juga. Kalau misalkan udah habis keramas atau ya udah dikeringin secara alami aja gitu pakai handuk seperti itu. Jadi lama-lama juga kering gitu. Dan menyiasatinya itu dengan cara kalau misalkan kalian mau bepergian, usahakan mencuci rambutnya ya sebelum jangan mepet-mepet gitu. Berikutnya adalah power bank. Kita juga nggak punya power bank teman-teman karena HP kita juga sekarang dayanya cukup besar ya, 5000 mAh, dan itu cukup buat kalau misalkan kita bepergian seperti itu ya teman-teman. Berikutnya adalah meja TV, terus meja kosmetik, meja rias gitu kita juga nggak punya karena emang ya tadi kita juga nggak punya TV. Terus Ute juga nggak terlalu kosmetik Ute juga nggak terlalu banyak, jadi kayaknya nggak perlu meja itu. Jadi Ute cuma punya cerminnya aja dan mungkin laci gitu yang di atasnya digunakan untuk menyimpan si kosmetik Ute gitu. Berikutnya adalah lampu tidur dan lampu hias. Jadi Ute nggak punya yang namanya lampu tidur atau lampu hias yang digantung gitu ya. Jadi ya udah lampu biasa aja gitu. Jadi kalaupun kita mau tidur, kita matikan teman-teman, tanpa ada lampu tidur yang yang cahayanya redup gitu. Kita nggak punya itu. Jadi ya udah kita benar-benar matikan lampu. Berikutnya lampu emergency. Kita juga nggak punya teman-teman lampu emergency karena berpikirnya itu masih ada masih ada senter yang ada di lampu gitu. Sekarang juga pelayanan PLN juga udah lumayan bagus, kalaupun mati lampu juga nggak terlalu lama. Jadi ya udah kita nggak beli lampu emergency teman-teman. Yang ke-30 adalah panci listrik. Kita juga nggak punya karena kita juga udah nggak di kosan lagi ya teman-teman, udah ada panci yang
tinggal cetrekin aja kompornya gitu, ya udah kita pakai itu aja seperti itu teman-teman. Pengalaman Ute sih lumayan tinggi juga wattnya, yang panci listrik, teko listrik seperti itu, yang heater kayak gitu. Berikutnya adalah jam dinding. Kita juga nggak punya jam dinding teman-teman, karena ya kalaupun kita mau lihat jam berapa gitu, ya udah lihat HP aja seperti itu, atau jam tangan. Berikutnya adalah kipas angin mini. Kipas angin mini yang buat wajah gitu, kita juga nggak punya, karena ya udah kalaupun udah panas banget ya udah paling pakai apa ya, pakai buku atau pakai apa gitu. Kita nggak beli kipas angin mini. Berikutnya adalah mikrofon. Hobi kita juga sebetulnya karaokean ya teman-teman, tapi ya udah langsung aja gitu tanpa mikrofon gitu. Terus takutnya juga mengganggu tetangga kita juga, ya udah kita putuskan untuk gak beli mikrofon. 33. Terus ini Tamago fan. Intinya ini teflon untuk telur dadar yang kotak itu. Ute nggak punya, karena memang ya udah kalaupun mau buat telur dadar yang ala Korea itu ya udah pakai teflon biasa, tinggal digulung-gulung. Walaupun bentuknya nggak kotak ya udah Ute masih bisa menikmatinya kok. 34. Dispenser pasta gigi. Nah sekarang itu banyak banget peralatan yang dibuat gitu, jadi sebetulnya kita juga masih bisa mengeluarkan pasta gigi itu tanpa dispenser. Nah jadi ya udah Ute masih pakai manual teman-teman, masih nggak terlalu merepotkan, jadi ya udah Ute nggak beli dispenser pasta gigi. Yang ke-35, dispenser sabun cuci masih sama seperti dispenser pasta gigi. Dispenser sabun cuci juga sama, Ute ya udah walaupun mau nyuci piring tinggal dicairin biasa aja gitu, nggak perlu dispenser sabun cuci gitu. Terus yang ke-36, blender portable. Ute juga nggak punya blender portable ya teman-teman, Kenapa? Karena Ute ngerasanya agak sedikit merepotkan gitu ketika kita keluar terus harus bawa itu juga gitu. Ya udah kalaupun Ute mau menikmati jus Ute bikin di rumah, ya udah dibekal aja atau diminum di rumah dulu. Yang ke-37 adalah dispenser pewangi ruangan yang otomatis seperti itu. Ute juga nggak punya, karena sekali lagi Ute juga lebih suka udara yang netral. 38 adalah sendok takar. Sendok takar juga Ute nggak punya, jadi ya udah kirologi kira-kira gitu. Kalaupun perlu hitungan yang pas, Ute juga udah ada timbangan digital, ya udah Ute pakai itu aja seperti itu teman-teman. 39, perasan jeruk. Ute juga nggak punya perasan jeruk, karena kalaupun pengen es jeruk ya udah Ute tinggal meres pakai tangan, itu masih bisa kok teman-teman. Kalau misalkan kalian beli jeruk peras itu kan biasanya gampang banget, ya udah Ute nggak beli itu. 40, pengocok telur. Ute juga nggak punya pengocok telur, ya udah Ute cuma pakai garpu aja. Tapi ini sekali lagi jangan disamakan dengan kalian yang punya usaha di bidang makanan ya teman-teman. Berikutnya adalah pemantik api. Ute juga nggak punya, jadi kalaupun kompornya misalkan nggak nyala berarti kan ada sesuatu yang salah, ya udah dibenerin, dibersihin seperti itu. Yang ke-42 yaitu set cangkir cantik. Water jug juga kita nggak punya. Sebetulnya punya dari kado, tapi kayaknya kita nggak menggunakan itu, jadi mungkin nanti akan dijual kali ya. Berikutnya adalah celemek. Ute juga nggak punya celemek teman-teman, jadi sejauh ini sih Ute kalau masak nggak sampai apa ya, belepotan, karena memang masaknya juga simple banget dan nggak masak aneh-aneh, jadi ya udah Ute nggak beli celemek teman-teman. 44 yaitu pemisah kuning telur. Nah pemisah kuning telur juga Ute nggak punya, karena semudah itu memisahkan kuning telur ya dari putihnya, jadi ya udah Ute masih nggak terlalu repot untuk memisahkan kuning telur dan putih telur. Dan Ute juga bukan pengusaha roti atau apa yang harus memisahkan itu, jadi kayaknya nggak perlu beli alat itu kayak gitu teman-teman. Yang ke-45 adalah sarung tangan oven. Karena Ute nggak punya oven, jadi Ute nggak punya sarung tangan oven teman-teman yang tebel itu gitu. Jadi kalaupun mau ngangkat sesuatu yang panas ya udah pakai lap aja kayak gitu teman-teman. 46 adalah pembersih jendela. Pembersih jendela juga Ute nggak punya. Kalaupun
Ute mau membersihkan kaca jendela itu, ya udah Ute pakai lap kanebo gitu. Itu udah cukup. 47 adalah asbak. Karena Pak Kaji juga nggak ngerokok, jadi kita nggak beli asbak teman-teman. Jadi kalaupun ada teman Pak Kaji yang main ke rumah, ya udah kita pakai wadah wadah bekas gitu, udah cukup kok, seperti itu teman-teman. Ke-48 adalah microwave. Microwave juga kita nggak punya lagi-lagi karena Ute juga masaknya juga simple banget, dan kita udah terbiasa kalau mau makan baru masak gitu. Jadi microwave itu sepertinya belum terlalu kita butuhkan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk nggak beli microwave karena alasan untuk saving money, kemudian alasan lingkungan, terus alasan kita memang nggak terlalu butuh juga gitu. Ke-49 printer. Walaupun Ute masih kuliah gitu, sekarang itu lebih banyak versi online-nya gitu. Jadi kalaupun misalkan mau kirim file itu lebih banyak yang soft file-nya. Jadi akhirnya printer yang udah Ute beli, Ute jual gitu. Jadi sekarang Ute nggak punya printer, dan sepertinya nggak akan beli printer lagi gitu. Karena ya udah, kalaupun mau printer mau ngeprint tesis atau apa gitu, ya udah ke fotokopian aja, atau ke fotokopian gitu yang ada printernya gitu. Berikutnya yang terakhir adalah lemari pajangan. Lemari pajangan, lemari boneka, lemari buku Ute nggak punya karena sekarang juga Ute udah membatasi buku fisik ya. Jadi Ute lebih banyak baca e-book gitu. Jadi ya udah, akhirnya kan berarti udah nggak ada barang-barang yang harus disimpan di lemari pajangan itu gitu. Jadi di rumah kita akhirnya nggak ada lemari pajangan karena emang kita juga nggak hobi mengkoleksi sesuatu ya teman-teman. Jadi piring-piring cantik juga nggak kita simpen di lemari pajangan. Sejauh ini itu piring kita ini digunakan gitu, nggak dipajang teman-teman. Mama Ute mungkin seperti itu ya teman-teman, di rumah itu masih punya lemari pajangan. Jadi kalau ditanya itu sebetulnya piringnya buat apa gitu, buat dipajang atau buat dipakai? Ya buat dipakai gitu, tapi nyatanya itu dipajang teman-teman. Jadi itu dia perabotan rumah yang kita nggak punya dan atau kita putuskan untuk mendeclutter kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang Ute sebutkan tadi itu benar-benar kita udah nggak punya lagi teman-teman. Itu versi Ute ya. Nah kalau versi kalian gimana, Ute pengen tahu, coba tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi jangan disamakan list ini dengan list kalian, karena di antara kita pasti punya kebutuhan dan kebahagiaan yang berbeda. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk tetap hidup minimalis, untuk tetap menggunakan barang yang benar-benar kalian butuhkan ya teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.